Kisah Para Rasul. Ya, dari banyaknya penulis kitab di Perjanjian Baru, yang paling banyak menekankan tentang kuasa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, pembahasan tentang pneumatologi kalau bahasa teologinya tentang Roh Kudus itu Lukas, saudara. Jadi Lukas ini dikenal sebagai seorang tabib, seorang dokter pada masa itu. Jadi kalau mengenai hitungan, hal-hal yang presisi, lalu keilmuan dia banyak tahu, termasuk bagaimana dia mencatat tentang kuasa Roh Kudus, saudara. Dan dia juga banyak menyertai pelayanan Paulus kemana-mana. Itu tampak dari perjalanan Paulus yang ada dicatat di Kisah Para Rasul. Untuk mengetahui dari pasal 1 ini, ada keterkaitan dengan kitab Lukas. Sedikit kita buka di Lukas 24. Lukas 24 di bagian terakhir dikatakan demikian. Di ayatnya yang ke 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ternyata sebelum sampai ke dalam bagian awal Kisah Para Rasul ini, di pasal terakhir kitab Lukas, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya yang dicatat oleh Lukas, bahwa memang Yesus memberikan pesan, nanti aku kan disalib nih, ya. Lalu bangkit di hari yang ketiga, ya. Aku mau nampakkan diri lagi nantinya. Sebelum aku naik, ya, aku kasih pesan sama kamu. Sebelum nanti pencurahan Roh Kudus itu terjadi, kamu tunggu aja di Yerusalem. Kurang lebih begitu bahasa sehari-harinya Yesus bilang. Jangan tinggalkan Yerusalem ini. Kenapa harus Yerusalem? Yerusalem itu merupakan suatu tempat yang penting bagi Yesus. Nanti kita bedah satu persatu, saudara. Ya, dari hal ini kita bisa melihat ini semua berbicara tentang janji. Sama-sama katakan janji. Saya percaya, saudara, tidak ada satupun di antara kita yang lahir ke dunia ini tidak diberikan janji oleh Tuhan. Setiap kita yang diizinkan lahir di antara banyaknya kemungkinan yang lahir bukan kita, Tuhan memberikan janji kepada kita. Pernah kita bersyukur dan pernah kita bertanya kepada Tuhan, apa sih janji Tuhan sama saya? Saya percaya ketika kita mengerti apa janji Tuhan bagi kita, kita mengingat Tuhan punya janji bagi kita, putus asa, ketakutan, sakit penyakit tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Amin, saudara. Karena sebenarnya Tuhan punya janji bagi kita. Tapi kenapa banyak anak Tuhan hari ini sangat gampang melo, dikit-dikit meninggalkan pelayanan, dikit-dikit nggak mau datang ke gereja lagi, dikit-dikit nggak punya pengharapan. Di sini nggak ada, di luar sana banyak, saudara. Kok senyum-senyum ya? Karena nggak ngerti janji yang Tuhan kasih. Hari ini kita melihat bahwa janji yang dibicarakan oleh Yesus pada bagian ini sebelum dia naik ke surga, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Tadi kalau sudah perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, Kisah Rasul 1 ayat 3. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga, dia menunjukkan dirinya selama 40 hari itu, saudara, dia banyak keliling nih. Datangin ke Petrus, datangin ke Maria Magdalena, murid-murid yang lain, 70 murid yang lain dia pernah ketemu, saudara. Banyak hal Yesus lakukan. Tapi inti semua pengajaran yang disampaikan tentang kerajaan Allah. Sama-sama katakan kerajaan Allah. Ayat ke-6 juga dikatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, jujur ya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapat satu hal yang baru lagi. Lalu saya rasa agak kesal begitu kalau saya jadi Yesus pada masa itu, saudara, melihat murid-murid ini. Bayangkan, saudara, Yesus sudah mati di salib, mereka menangis-nangis, ya, mereka ketakutan pada masa itu, saudara, mereka rasa kasihan, saudara. Tapi Yesus mau terangkat ke surga, yang mereka pikirkan, maukah engkau Yesus memulihkan kerajaan bagi kami? Yang ada mereka pikirkan apa? Kerajaan kami didirikan lagi, kerajaan seperti masa kejayaan Daud dulu. Padahal selama 3,5 tahun Yesus mengajar, berkeliling dimanapun, inti pengajarannya cuma satu, kerajaan Allah. Loh, apa salahnya Pak Pendeta? Kan mereka bertanya tentang kerajaan Israel juga, apa salahnya? Di sini ada gapnya, saudara. Ada misunderstanding di sini. Konsep kerajaan yang dipikirkan oleh bangsa Israel dengan Yesus itu beda. Kerajaan Allah diambil dalam akar kata, dari akar kata Basileia Tuteu atau Basileia ton Uranon dalam bahasa Yunani, saudara. Yang mana kerajaan yang dimaksud mengenai hal yang bukan fisik, saudara. Kerajaan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Tuhan.
Kedatangan Yesus itu kerajaan Allah. Tapi konsep berpikir orang Israel, Yesus datang sebagai Mesias seperti Daud dulu. Kami dibebaskan dari penjajahan Roma. Kami memerintah lagi. Kami disegani bangsa seluruh dunia lagi. Makanya Petrus pernah bertanya, murid-murid yang lain pernah bertanya, kalau Tuhan Yesus nanti mau jadi raja, kami di bagian mana? Wakilnya kah? Posisi mana kami? Itu yang mereka tanya, saudara. Karena konsep kerajaan Basileia Tuteo yang ada pikiran mereka itu keliru, saudara. Tapi Yesus nggak marah. Yesus mengerti, ternyata mereka sudah sekian lama pun bersama dengan aku, masih misunderstanding, masih ada yang salah dalam konsep berpikir mereka. Bukankah kita sama seperti murid-murid yang terkadang, saudara? Tuhan banyak membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Tapi pada dasarnya banyak hal kita belum mengenal Tuhan sebenarnya. Yang kita rasa kita sudah banyak mengerti tentang ini. Suatu hal yang kita rasa benar, ternyata kurang tepat, saudara. Untuk itulah perlu kita mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Belajar mengerti apa yang Tuhan mau, bukan maunya saya. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia yang punya surga. Katakan amin, saudara. Karena Dia ke surga menjadikan tempat bagi kita. Ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Kristen. Kepercayaan lain mungkin banyak mengajarkan teologi mereka. Agama lain mungkin banyak mengajarkan tentang kebaikan segala macam. Semuanya mengajarkan kebaikan. Tapi hanya satu yang berasal dari surga dan kembali ke surga dan pemilik surga. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus. Betapa bangganya kita. Aduh, Bapak Pendeta. Jadi kalau misalkan hari ini kita mengerti hal ini, seharusnya sakit penyakit nggak bikin kita lemah lagi. Gesekan pelayanan nggak bikin kita lemah lagi, saudara. Kekurangan duit nggak bikin kita lemah lagi, saudara. Orang kita punya Yesus yang segala-galanya. Dia datang dari sana kepada kita dan Dia pergi lagi ke sana menjadikan tempat bagi kita. Duit terlalu kecil bagi Tuhan. Kepahitanmu terlalu kecil bagi Tuhan untuk melepaskannya. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita menerima kerajaan Allah itu yang Tuhan betul-betul maksudkan itu? Kenaikan Yesus ke surga bukan akhir, tapi awal perjalanan iman orang percaya. Oleh sebab itu, dari hal ini kita akan belajar tentang janji Bapa. Apa sih karya Tuhan, ya? Apa janji Tuhan bagi kita? Sebelum itu, saya mau tanya kepada saudara. Coba renungkan sebentar. Apa kira-kira janji Allah bagi saudara? Coba tanya di hati saudara. Tuhan, apa janjimu atasku? Apa janjimu atas istriku? Apa janjimu atas anak-anakku? Saya rindu pulang dari tempat ini. Kita bukan menjadi orang yang lemah lagi. Tapi kita pulang dari tempat ini, kita mengerti Tuhan punya janji. Sehingga ketika kita mengingat janji itu, kita kuat. Sehingga kita mengingat janji itu, kita bergairah lagi. Yang saya juga katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Next slide. Kita akan melihat apa karya Tuhan di balik janji-janji ini semuanya. Ada 3 karya di dalam janji Bapa. Saya kembali bacakan kepada saudara di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat ini sudah sangat familiar bagi kita. Tapi pada malam hari ini saya membawakan kita ke dalam suatu perspektif yang baru lagi, saudara. Ternyata banyak kekayaan sekali. Ada berkat-berkat yang Tuhan sedang sampaikan lewat ayat ini, saudara. 3 karya dalam janji Bapa. Yang pertama, klik lagi, ya. Allah mencurahkan Roh Kudus. Sama-sama kita baca 2-3 ayat. Allah mencurahkan Roh Kudus. Ini karya Tuhan yang pertama. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kenapa perlu Roh Kudus, Pak Pendeta? Roh Kudus berbicara tentang materai. Sama-sama katakan materai. Saudara tahu materai? Ya. Kalau suatu perjanjian diadakan antara dua belah pihak atau lebih, saudara, biasanya yang mengesahkan materai. Kenapa harus pakai materai? Karena itu namanya legitimasi, pengesahan di sana. Padahal itu barang kecil sekali, tapi kuasanya luar biasa di sana. Ada, ya. Sama seperti kita kalau bikin surat juga, surat resmi. Kalau tidak pakai kop, ya, kalau tidak punya kepala surat dari suatu dinas, kita pertanyakan, ini jangan-jangan surat-surat buatan. Ini jangan-jangan surat-surat bikin-bikinan ini dari mana? Bisa palsu. Tapi setelah ada materai, itu disahkan. Kenapa kita perlu materai, ya? Karena pengorbanan Kristus itu menjadi titik awal, dan yang pengesahannya adalah ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kita sudah sah. Sama-sama katakan, saya sudah sah. Saya sudah sah. Karena kalau Roh Kudus tidak dicurahkan kepada kita, pengorbanan Kristus saja 2000 tahun yang lalu kita bisa lupa, Pak. Kita bisa lupa, Bu. Jangankan kita, ya.
Bapak-bapak gereja abad-abad pertama aja banyak yang sudah menyeleweng ajarannya. Padahal baru beberapa ratus tahun yang lalu mengikuti Yesus. Di antara rasul aja ada banyak yang perpecahan-perpecahan. Ada mulai muncul lagi nabi-nabi palsu di zaman itu, saudara. Itu masih di tahun-tahun pertama, saudara. Karena apa? Belum menerima Roh Kudus dengan betul. Materinya belum ada. Tapi pada saat kita menerima materi itu, kita sah. Ini kebanggaanku. Aku telah menerima tubuh dan darah Kristus, dan ini pengesahannya. Sama-sama katakan, saya sudah sah. Pencurahan Roh Kudus juga berbicara tentang apa? Klik yang kedua. Roh Kudus ini sebagai penolong. Sama-sama katakan penolong. Kemarin sudah kita singgung juga ya soal Parakletos. Ya, Bapak Ibu Pendeta sebelumnya sudah ada berbicara bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup. Kita perlu mencatat bahwa Roh Kudus itu datang bahkan bisa menolong kita untuk menyampaikan doa-doa, keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan kita, saudara. Pada dasarnya kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Penolong agar kita semakin kuat dalam penderitaan. Catat baik-baik. Penolong agar kita semakin kuat dalam penderitaan. Kira-kira penolong hadir untuk apa? Pasti menolong. Orang yang ditolong lebih kuat atau lebih lemah, saudara? Lebih lemah ya. Makanya kan firman Tuhan katakan istri sebagai penolong. Jadi seharusnya yang lebih kuat istri apa suami? Istri ya. Amin ya ibu-ibu. Yang ibu katakan amin. Ibu-ibu matanya meluter sekali. Kayak gak ikhlas banget. Pak Pendeta ngomong kayak gitu, jadi suami saya kegeeran nanti katanya. Enggak, semua ada porsinya ya. Penolong selalu lebih kuat daripada yang ditolong. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Karena pada dasarnya daging kita lemah. Mungkin hari-hari ini kau merasa kau punya kekuatan, kau punya rencana ini, rencana itu. Sekalipun nanti uang habis, aku masih punya rencana ini. Sekalipun sakitku nanti tidak sembuh di rumah sakit ini, aku masih bisa ke rumah sakit yang sana. Aku bisa pakai cara ini, cara ini. Selama saudara masih melakukan cara itu, maka saudara tidak akan pernah mengalami pertolongan. Karena seorang yang ditolong adalah ketika dia betul-betul berserah, aku butuh pertolongan Tuhan. Makanya banyak orang bertanya, Pak Pendeta sudah sekian tahun saya ikut Tuhan, gereja di gereja pertobatan, tapi kenapa saya tidak mengalami yang namanya zaman Roh Kudus? Saya tidak mengalami baptisan Roh Kudus, saya tidak mengalami manifestasi Roh Kudus. Pertanyaan saya, yang salah Roh Kudusnya atau orangnya, saudara? Roh Kudusnya sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak pernah berubah. Yang menjadi pertanyaan, jangan-jangan kita yang tidak buka hati untuk ditolong, saudara. Tapi saya rindu pada malam hari ini setiap kita libatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika engkau berangkat bekerja, engkau libatkan Roh Kudus. Ketika engkau memimpin keluarga, melibatkan Roh Kudus. Ketika saudara berusaha merencanakan segala sesuatu, perekonomian katanya sulit hari-hari ini. Saya percaya kalau Roh Kudus yang menyertai, perekonomian yang sulit pun Tuhan bisa ubahkan jadi lembah yang bermata air. Jadi mustahil bagi Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus, karya Roh Kudus ya dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul dicatat. Tujuannya untuk apa? Klik, untuk memperlengkapi. Sama-sama katakan memperlengkapi. Karena kita belum lengkap. Berarti tanpa Roh Kudus hidup kita belum lengkap. Salib saja tidak cukup, harus penerimaan Roh Kudus. Saya mau katakan kepada saudara, tanpa Roh Kudus pelayanan tidak lengkap. Saya ulang sekali lagi, tanpa Roh Kudus pelayanan tidak lengkap. Tanpa Roh Kudus rumah tangga tidak lengkap. Tanpa Roh Kudus usaha pekerjaan tidak lengkap. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Mari taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama katakan, aku butuh Engkau Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama katakan, aku butuh Engkau Roh Kudus. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, GBI Hati Hamba Somlaki, semuanya melibatkan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan saudara. Ada satu hal yang menarik tentang pencurahan Roh Kudus yang dicatat oleh Lukas, saudara. Salah satu gagasan pencurahan Roh Kudus menurut Lukas, yaitu membangun jemaat yang bertumbuh. Ini menarik, saudara. Di antara penulis-penulis yang lain, memang Yohanes ada menulis tentang Roh Kudus, Petrus juga ada menulis, penulis-penulis yang lain ada. Tapi Lukas ini menekankan bahwa gagasan pencurahan Roh Kudus ini tujuannya itu adalah membangun jemaat yang bertumbuh. Jadi artinya kalau Roh Kudus tidak ada lagi di gereja, maafkan saya harus jujur. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada lagi di gereja, maka gereja akan kering dan gersang. Betapa tegasnya Paulus, betapa tegasnya Lukas menekankan soal pentingnya Roh Kudus ini, saudara. Dalam studi S2 saya beberapa tahun yang lalu, saya cukup banyak mensurvei juga hamba-hamba Tuhan, ya. Khususnya ketika saya pelayanan di Manokwari selama 2 tahun di sana.
hampir semua, kebanyakan gereja-gereja GBI khususnya sudah tidak terlalu menekankan lagi peran pentingnya Roh Kudus, saudara. Bahkan satu survei yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa doktoral di STT Bethel Indonesia di Petamburan, saudara, yang menjadi dosen saya juga, disertasinya menulis tentang bagaimana peran Roh Kudus terhadap gereja-gereja, bagaimana kemudian gereja mengkomunikasikan, memberdayakan Roh Kudus dalam pelayanan ibadahnya. Lalu ditemukanlah, saudara, ya, kalau saya tidak salah angkanya 60-70% gembala-gembala, dia sampelnya se-Indonesia, saudara, GBI se-Indonesia tidak terlalu menekankan manifestasi Roh Kudus lagi, khususnya yang berkaitan dengan bahasa roh, saudara. Kita tidak fokus tentang apakah kebenaran bahasa roh dan sebagainya, teologi bahasa roh dan sebagainya. Tapi dari sini saya mau garis bawahi bahwa ternyata di akhir zaman ini banyak orang yang dalam tanda kutip sudah mulai meragukan Roh Kudus. Apalagi banyaknya angin-angin pengajaran yang mengatakan, oh Roh Kudus kan nggak kelihatan, itu 2000 tahun yang lalu, karunia sudah berlalu, mujizat sudah tidak ada lagi, tanda-tanda sudah lewat. Sebagai hamba Tuhan, saya sampai detik ini masih percaya, mau 2000 tahun yang lalu kah, mau hari ini, mau sampai kapanpun, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang, mujizat dan karunia masih berlaku, masih terjadi adanya. Karena firman Tuhan katakan, ketika nanti kita terangkat, mujizat tidak akan ada lagi, karunia tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah bersama dengan sumber karunia itu. Kita sudah di surga bersama dengan Allah Bapa. Kita sudah di surga bersama dengan yang mempunyai semua mujizat itu. Tetapi selama kita di dunia ini, saya percaya dengan penuh, saudara, bahwa mujizat masih bisa terjadi. Roh Kudus masih bekerja di atas kehidupan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah kita mau percaya? Apakah kita mau mengaktifkan Roh Kudus itu dalam hati kita? Selama saudara tidak percaya, maka saudara tidak akan mengalami mujizat. Kenapa ada yang mengatakan, ya mungkinlah berapa waktu belakangan ini kontroversi tentang baptisan Roh Kudus. Karena saya nulis skripsi S1 saya juga, saya ada cukup banyak menekankan tentang baptisan roh. Ini bukan soal benar dan tidak, tapi soal sudah mengalami atau belum. Salah satu penulis teolog dari Amerika, Stephen Jackman, mengatakan, menulis buku teologinya yang berjudul Pentecost, This Is Our Story. Di situ dia memuat tentang bagaimana cerita-cerita perjalanan Pentakosta, orang Pentakosta di abad ke-18 awal-awal di Asia Street, sampai kemudian sampai ke daerah timur, sampai ke arah barat ke Indonesia di sini semua, saudara. Bahwa menjadi intinya bukan soal benar atau tidaknya, tapi ini yang menjadi pengalaman kami. Orang bisa meragukan karunia yang ada dalam kita sebagai umat Pentakostal. Orang bilang itu bahasa roh tidak benar. Orang bisa mengatakan karunia itu tidak benar. Tapi kalau orang itu mengalami sendiri, apakah dia harus berdusta? Nggak usah jauh-jauh lah. Orang-orang Yahudi di masa pemerintahan, waktu masa pelayanan Yesus aja, banyak yang disembuhkan, orang-orang ragu kok, saudara. Kan ada satu orang yang disembuhkan, baru ahli Taurat katakan itu dengan kuasa gelap dia sembuh gitu. Sampai orang tuanya juga ditanya, saudara, ini kenapa bisa celik lagi matanya? Dulu kan buta, ini gimana ceritanya ini? Ini kan tuli dulunya, kenapa bisa mendengar lagi nih? Sampai ditanya, saudara, segitunya. Yesus ada loh, Tuhan di situ loh. Orang aja ragu. Jadi gak heran kalau hari ini banyak orang meragukan tentang Roh Kudus. Tapi saya berdoa setiap kita jemaat hati hamba sama lagi. Kalau dulu engkau pernah mengecap kebaikan Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan saudara, jangan tinggalkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus semuanya tidak lengkap. Kita butuh Roh Kudus setiap hari. Kalau saya punya air seperti ini, saudara, air ini kan nggak penuh. Ini nggak penuh, masih ada kosong sedikit. Saya mau tuang air lagi supaya saya penuhi ini, air ini. Caranya bagaimana, saudara? Saya buka tutup botolnya, saya isi dengan botol yang penuh agar airnya bisa masuk. Ya. Kalau misalkan jarak penuangannya saya bikin segini, saudara, saya bikin segini, bisa masuk nggak, saudara? Bisa, tapi kebanyakan tumpah. Tapi kalau saya dekatkan bibirnya dengan bibir yang satu lagi, saya dekatkan, masuk nggak, saudara? Masuk, tepat sasaran, penuh. Begitulah menjadi gambaran bagi kita. Kalau saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, engkau harus menjadi botol yang kosong. Selama saudara hatimu engkau merasa penuh selalu, engkau isi dengan kesibukanmu, engkau isi dengan kekayaanmu, dengan hartamu, engkau isi dengan rutinitasmu, maka kapan ada ruang bagi Roh Kudus untuk mengisi, saudara? Makanya gak heran ketika ada kekosongan yang lain masuk. Orang Medan bilang roh bolis masuk, katanya, saudara. Roh iblis, saudara. Karena ada kosong
kosong tidak diisi oleh Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu kita perlu intim dengan Roh Kudus. Kita mengosongkan diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya ketika mendengar firman Tuhan dapat rema satu yang luar biasa dari Tuhan. Saya sangat terkagum dengan rema yang saya dapat itu, saudara. Ya. Yang saya dapat, orang kalau semakin pintar, saudara, semakin tinggi sekolahnya, semakin banyak baca buku, banyak tahu hal, akan semakin sulit rendah hati. Jujur saudara, saya dalam perkuliahan, dulunya D1, saya cukup sombong orangnya, saudara. Saya paling suka debat kalau di kampus itu, saudara. Debat teologi saya paling suka sekali. Mau dari sisi mana, biblika, historika, teologi, semua saya hajar, saudara. Tapi ternyata pada akhirnya saya ngapain sih omong kosong ini, saya nggak ngerti gitu. Ketika dibentuk dalam pelayanan saya 2 tahun di Manokwari, saya ngerti ternyata ini pelayanan sesungguhnya capek ternyata. Mau ngomong sama orang Papua sana tentang etika, tentang biblika, nggak ngerti, nggak nyambung, saudara. Ilmu saya ditanggalkan semua, saudara. Yang saya tahu setiap hari apa? Turun ke lapangan, nyetir, bawa jemaat, sampai jam 12 malam pulang lagi. Habis itu pagi-pagi urus jemaat lagi, ada yang berantem sama suaminya, didoakan lagi. Ada yang butuh bantuan ekonomi, saya harus turun lagi. Itu nggak ada di kuliah teologi dulu, nggak ada, saudara. Yang Tuhan izinkan apa? Rendah hati. Ada lagi yang udah dibujuk-bujuk, masih ngomel-ngomel. Dan saudara tahu fakta menariknya, zaman saya hampir di mana-mana itu semuanya orang tua, saudara. Udah omong-omong, opa-opa, dan itu paling banyak ngambek-ngambek lagi, saudara. Saya bingung juga ini. Pak, saya ini masih umur muda sekali nih. Berbeda nih, mau bujuk-bujuk kamu nggak itu? Bagaimana? Kamu masih malu kan? Tapi ketika saya mengeluh, saudara, Tuhan tegur saya balik. Tuhan bilang, selama kamu belum rendah hati, belum terima keadaan jemaat seperti itu, aku akan kirimkan terus orang-orang seperti itu sampai kamu mencapai taraf yang matang, karakter yang matang. Ternyata yang salah itu bukan jemaatnya, karena kita kan hamba Tuhan ini yang kita salahkan jemaat. Aduh, kamu ini dikasih makanan susu terus ini, dikasih makanan keras nggak sanggup. Aduh, kamu ini udah bertahun-tahun di sini nggak naik-naik level. Tapi pernahkah kita sebagai pelayan Tuhan yang di atas ini bertanya, kenapa Tuhan kirimkan orang seperti itu di pelayanan kita? Jangan-jangan kita pun belum matang. Jangan-jangan Tuhan kirimkan mereka untuk mematangkan kita sebenarnya. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Pak Pendeta, hari-hari saya capek mendengarkan ocehan istri saya. Bangun pagi bukannya siapkan sarapan, langsung bernyanyi. Ngoceh sana, ngoceh sini. Ya. Pak Pendeta, saya capek ngurusin suami saya. Pulang malam-malam bukan bawa uang, tapi bawa apa? Bawa mabuk, bawa minuman, bawa sopi. Tidur juga tidak nyaman. Saya percaya, kenapa Tuhan masih izinkan itu? Bukan Tuhan jahat. Tapi Tuhan sedang mau mengerjakan Roh Kudus lewat kehidupanmu, saudara. Tuhan sedang mau bentuk karakter saudara sampai saudara mencapai taraf yang matang, sampai saudara bisa menangkap jiwa itu, karena satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Bagi saudara mungkin sudah capek menghadapi orang seperti itu, ini lagi susah ini Pak Pendeta. Tapi saya percaya selama Tuhan izinkan, artinya Tuhan sedang ingin mencurahkan Roh-Nya atas kita. Setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Haleluya. Pada akhirnya kita akan mengerti bahwa Allah mencurahkan Roh Kudus sebagai suatu hal yang penting, sebagai materi bagi kita, penolong bagi kita, dan untuk memperlengkapi. Karena tanpa Roh Kudus kita belum lengkap. Poin kedua, cepat saja. Poin kedua, apa karya Allah dalam janji Bapa? Yang pertama tadi, Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, Allah memberikan kita kuasanya. Sama-sama kita baca 2-3 ayat. Allah memberikan kita kuasanya. Sekali lagi di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Tadi kita sudah bedah bahwa karya yang pertama Tuhan kerjakan yaitu pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita. Karya yang kedua, Allah memberikan kita kuasanya. Ada berapa banyak di antara kita yang perlu kuasa Tuhan, saudara? Saudara semua perlu kuasa Tuhan, amin. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa kuasa Tuhan. Kuasa diambil dalam teks ini diambil dari akar kata dunamis dalam bahasa Yunani, saudara, yang artinya kemampuan untuk melakukan perkara yang besar. Ada 2 kata kuasa dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam kitab. Satu dunamis, satu lagi exousia. Tapi dunamis ini lebih menekankan bagaimana kemudian kuasa yang kita punya itu melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, yang sumbernya itu bukan dari kemampuan kita. Simpelnya seperti ini. Katakanlah seseorang berasal dari kampung Lermatang, saudara. Tadinya dia tidak apa-apa.
Lalu dia sekolah kosong lagi, dia bertekun di sini, dia lulus PNS di sini, saudara. Lalu kemudian dia berintegritas, dia jaga hidupnya, karakternya bagus. Sampai kemudian dia naik jabatan dari kabak, baru kemudian kepala dinas, lalu jadi staf bupati misalkan gitu, naik lagi, saudara. Dia punya kuasa nggak, saudara? Tapi sumber kuasanya dari mana? Usahanya. Karena dia mengikuti perjalanannya, prosesnya. Makanya nggak banyak orang sombong, wajar gua sombong. Ada yang gua sombongin. Orang Jakarta bilang gitu, saudara. Orang dunia kan selalu ingin mengaburkan kebenaran. Sombong boleh nggak, saudara? Kalau firman Tuhan bilang nggak boleh, kita anak Tuhan nggak boleh. Tapi orang dunia bilang boleh. Ada yang gua sombongin katanya. Nah ini kadang anak muda juga harus hati-hati dengan hal ini. Apalagi kalau anak muda ini standar hidupnya sekarang TikTok kebanyakan, ya. Cari cowok itu yang kayak mau TikTok yang kaya, ganteng, bisa main musik lagi, semua. Tapi yang dapat apa? Jauh sebaliknya gitu, ya. Kita harus mencocokkan standar kita, ya. Kembali lagi kuasa tadi. Seperti orang yang tadi dapat kuasa itu bukan dari pemberian, tapi apa? Hasil usahanya, saudara. Tetapi dinamis yang ditekankan dalam ini, kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Sama-sama katakan perkara yang besar. Tuhan tahu dalam kehidupan saudara hari ini kok menghadapi perkara yang besar. Mungkin nggak gampang Pak Bu hari-hari ini. Cari uang itu nggak gampang hari-hari ini. Ngurus keluarga itu nggak gampang hari-hari ini. Ngurus sakit penyakit itu nggak gampang hari-hari ini. Mungkin banyak kekecewaan di masa lalu kita belum selesai juga, nggak gampang melepaskannya. Mungkin yang belum menikah, cari jodoh itu nggak gampang hari-hari ini. Tapi Tuhan mau, Rohnya bekerja atas kita, dinamis itu bekerja. Karena kita diberikan kemampuan untuk melakukan perkara yang besar. Tapi hari ini kita akan melihat kemampuan melakukan perkara besar, perkara apa sih yang Tuhan mau? Bukan kemampuan cari jodoh, bukan kemampuan untuk cari uang, saudara. Tapi kemampuan untuk klik yang pertama, memberitakan Injil. Sama-sama katakan Injil. Injil kabar baik. Ini inti dari pekerjaan Roh Kudus. Pada akhirnya Roh Kudus yang dimeteraikan bagi kita, memberikan kuasa bagi kita untuk bisa memberitakan Injil, saudara. Karena percuma diberikan kuasa bagi kita kalau visinya bukan visi Tuhan yang kita kerjakan. Ya, banyak hari-hari ini orang yang tadinya maaf dari nol bukan apa-apa, ketika diberikan kesempatan bagi Tuhan, sombongnya bukan main. Baru dikasih uang dikit aja, jabatan dikit aja, sombongnya bukan main, Pak. Kayak udah nggak ijab tanah lagi, Pak, Bu, lupa daratan, orang bilang. Akhirnya apa? Kita nggak heran kalau gampang banget nyungsep, orang bilang jatuh, saudara. Karena belum siap menerima berkat itu. Saya percaya Tuhan bukan mau tahan berkat atas kita, tapi sudah siapkah kita untuk mengelola berkat itu? Sudah mengerti nggak kita apa posisi yang Tuhan kasih sama kita hari-hari ini? Kita tahu kita punya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Kita ngerti nggak? Kuasa yang dikasih itu untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bicara tentang menyurahkan kebenaran, meruntuhkan tembok pemisah. Karena rasul-rasul pada masa itu dikaruniai kuasa, mereka meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Israel dan orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Israel dan orang Indonesia. Semuanya sama di mata Tuhan. Tidak lagi perbedaan antara yang kaum Sanhedrin lah, kaum Farisi lah, dengan yang bawah itu imam-imam besar pada masa itu Kaisar. Tidak ada lagi perbedaannya. Semuanya sama di mata Tuhan. Karena Tuhan juga datang merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, saudara. Itu intinya Injil yang diberitakan, meruntuhkan tembok pemisah. Injil diberitakan pada masa itu ke orang non-Yahudi juga. Oleh sebab itu saya berdoa, saudara, kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini, seharusnya kita meruntuhkan tembok pemisah yang ada di kehidupan kita. Tidak ada lagi tembok pemisah dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Tidak ada lagi tembok pemisah dalam keluarga. Tidak ada lagi tembok pemisah dalam pelayanan. Tidak lagi istilah-istilahnya, Pak, saya kalau jadwal sama pemain drum ini saya nggak mau. Saya kalau WL sama dia, nggak mau. Beta nih, kalau pelayanan dengan kamu benar sekali. Beta nih kalau berjalan dengan kamu ini, beta macam bagaimana? Benar sekali. Kamu itu cuma pelente-pelente sana, manis di mulut sana, tapi ternyata kamu pembawa hidup itu, aduh. Itu nih kalau bicara firman Tuhan ini semacam paling berisi sekali. Kita telanjangi semua orang. Menurut 1 Korintus kamu begini, menurut Wahyu kamu begini. Keluar semua ayat itu, Pak Bu. Akhirnya perang ayat semuanya, ya kan? Nggak selesai. Gimana keadaan hati kita, Pak Bu? Pada saat Roh Kudus dicurahkan, tidak ada lagi tembok pemisah dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada lagi tembok pemisah antara suku dan bangsa.
termasuk agama, saudara. Saya harus berterus terang kepada saudara di tempat ini. Jangan menganggap kita paling benar, Pak Bu. Sekalipun kita yang punya Yesus. Saya mau katakan kita memang punya Yesus, tapi Yesus itu punya semua. Yesus sayang semua, Pak Bu. Kita punya Yesus, tapi Yesus ingin memiliki semua. Yesus bagi agama sebelah, Yesus bagi suku sebelah. Termasuk orang yang terhilang yang mungkin selama ini banyak sekali menyakiti hati kita. Pada akhirnya saya mengerti, dituntun oleh Tuhan bagaimana cara mengampuni, saudara. Saya dididik dari kecil dalam keluarga yang sangat keras. Kalau dalam psikologi itu, papa saya itu papa yang otoriter. Papa yang betul-betul kayak militer, saudara. Karena memang beliau anak militer. Jadi mungkin dia dididik seperti militer dari kecil, diturunkanlah ke saya begitu, saudara. Sementara saya karakternya tidak cocok begitu. Akhirnya banyak luka dalam hati saya. Luka fisik, luka verbal, luka batin banyak yang saya alami, saudara. Sampai sekitar umur SMA itu, bahkan lulus SMA saya masih belum bisa mengampuni orang tua saya. Berkali-kali saya berpikir bagaimana cara supaya saya menyakiti orang tua saya. Bagaimana caranya saya bisa membunuh bahkan papa saya sendiri. Tapi sampai satu ketika Tuhan tegur saya, Tuhan ubahkan saya. Saya mengalami kecelakaan tahun 2016 yang lalu, Pak. Dari hal itu Tuhan banyak membentuk saya. Terbaring betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Saya banyak merenung di sana. Saya yang tadinya, saya terus sampaikan kalau saya itu orangnya sombong banget dulu, Pak Bu. Kenapa? Karena dari kecil pun saya banyak bisanya, Pak Bu. Main musik saya bisa semua. Lalu saya sekolah juga, sekolah yang tinggi-tinggi, juara 1 terus gitu. Jadi kebanggaan di mana-mana pun. Ikut lomba-lomba olimpiade, juara terus, pulang-pulang bawa piala gitu. Dari SMP saya sudah terbiasa bergaul dengan orang-orang pemerintahan, pelayanan dikasih kesempatan yang besar. SMA saya hari-hari itu sama bupati, sama camat. Saya dijemput aja ke sekolah itu pakai plat merah mobilnya camat setiap minggu, saudara. Jadi kesombongan saya tinggi banget dulu. Sampai akhirnya Tuhan mematahkan betul-betul, saudara. Semua reputasi itu saya nggak punya lagi. Di antara teman-teman saya semuanya mulai naik, Tuhan angkat. Ada yang kuliah lulus dapat di Akmil lah, ada yang di BDN, segala macam, pemerintah yang tinggi-tinggi, ada yang pengusaha yang sudah sukses, sementara saya terbaring, terkapar, tidak bisa apa-apa, saudara. Lalu saya menyadari ternyata saya ini bukan apa-apa itu. Sering sekali kita demikian, saudara. Setelah sampai di titik kita nggak bisa apa-apa, baru kita mengerti saya ini bukan apa-apa. Bahkan kembali ke masa lalu pun di titik nol kita mau lagi. Karena saking beratnya tekanan yang kita alami hari ini. Saya berdoa jangan sampai kita sampai di titik itu dulu, baru kita mengerti untuk rendah hati. Kalau hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita untuk rendah hati, tidak ada lagi tembok pemisah. Pada akhirnya saya mengampuni orang tua saya. Saya berangkat memutuskan untuk kuliah teologi pada tahun 2018, saudara. Ketika mau berangkat itu saya gemetaran, saudara, masih marah sama orang tua saya. Tapi saya berdoa, saya lepaskan pengampunan kepada papa saya. Saya peluk papa saya bilang, "Pak, saya berangkat ke Jakarta. Doakan saya." Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya berangkat ke Jakarta, hari demi hari, bulan demi bulan, hidup saya semakin diberkati. Langkah saya rasanya enak sekali. Yang selama ini saya pikir rencana ini gagal, mau sekolah ini gagal, semua Tuhan lancarkan satu persatu. Yang tadinya nggak ada biaya sama sekali, saya berjuang selama kuliah S1 di Petamburan itu 4 tahun itu saya dari pelayanan hidupnya, saudara. Nggak ada dikirim uang apapun untuk kos segala macam, untuk biaya kuliah saya berjuang sendiri. Tapi saya dipelihara oleh Tuhan, karena saya sudah melepaskan pengampunan. Ada aja Tuhan kirimkan berkat dari manapun. Saya nggak meminta-minta, saya nggak jilat-jilat orang. Ada aja, yang penting saya kerja, Tuhan tolong saya. Karena saya sudah lepaskan tembok pemisah itu. Pak Bu, malam hari ini jika ada di antara engkau yang masih susah mengampuni, ini saatnya. Lepaskan pengampunan. Sama-sama katakan ini saatnya. Jangan tunggu lama-lama lagi. Karena Roh Kudus hadir menguatkan kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan itu. Itulah inti Injil yang semua yang Tuhan mau. Pengampunan bukan berbicara soal melupakan dengan baik dan mahal. Pengampunan bukan berbicara tentang melupakan, tapi pengampunan berbicara tentang penerimaan. Saya menerima bahwa papa saya sendiri adalah jiwa yang terhilang. Saya tidak mempersalahkan. Saudara kalau belajar untuk melupakan orang yang menyakiti saudara, gak akan bisa. Saudara sudah berkepahitan, aduh Pak Pendeta, di mulut rasanya gampang melupakan, tapi sakit itu loh Pak Pendeta di sini. Berat Pak Pendeta, nggak gampang Pak Pendeta mah enak ngomong. Ya, saya pernah di posisi itu. Kalau saudara memaksa untuk melupakan, nggak akan bisa. Tapi ketika saudara melakukan dengan penerimaan, sama-sama katakan penerimaan.
Terkadang kita harus menerima orang-orang yang kita bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Pak, Bu, saya mau katakan, nggak ada orang yang mau lahir di dunia sebagai duri. Tidak ada orang lahir di dunia ingin menjadi penusuk bagi orang lain, ingin melukai hati orang lain. Nggak ada orang lahir di dunia ingin masuk penjara, nggak ada. Nggak ada orang lain lahir di dunia menjadi serakah, merebut harta kekayaan orang, nggak ada. Maaf, termasuk nggak ada orang mau lahir di dunia menjadi pelakor, merebut suami orang, istri orang, nggak ada. Semua orang kalau bisa memilih mau lahir di tempat yang bagus, di gereja yang bagus, kalau bisa semuanya jadi anak pendeta, mungkin jadi pendeta, biar baik-baik aja semuanya. Semua orang memilih seperti itu, Pak Bu. Tapi kalau dia jatuh, kalau dia terlahir, kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia gagal, itu artinya kita harus menolong dia untuk bangkit. Lepaskan pengampunan, karena mereka adalah jiwa-jiwa terhilang yang perlu kita selamatkan. Bukankah kita juga dulunya jiwa terhilang? Tapi hari ini Tuhan sembuhkan kita, pulihkan kita, angkat kita. Bukankah kita juga tidak layak sekarang diterima, Pak Bu? Oleh sebab itu jangan melupakan, tapi lakukan dengan penerimaan. Terima dia sebagai jiwa terhilang, terima dia sebagai orang sakit. Pak Bu, kita semua ini orang sakit. Cuma bedanya ada yang berobat berjalan, ada yang sudah mulai, ya, ada yang masih di ICU, ada yang baru pasang pen kakinya, mungkin parah, gak bisa jalan sama sekali. Itu yang setiap hari kita temui, Pak Bu. Tapi maukah kita mempersalahkan orang yang nggak bisa berjalan itu? Kamu kok patah terus kakinya gitu? Nggak bisa. Dia juga mau sembuh kakinya. Kita nggak bisa mempersalahkan kamu kok di ICU terus. Kenapa kamu begini terus? Karena kita memang greget gitu. Tapi begitulah ini. Yang bisa kita lakukan apa? Apa yang bisa aku bantu supaya kamu keluar dari ICU? Kamu perlu BPJS, aku urus. BPJS kamu nggak aktif, aku bantu. Berapa yang bisa? Aku bikin donasi, aku bikin bisa. Akhirnya bisa keluar dari BPJS dosa itu, saudara. Dari ICU dosa itu. Yesus juga katakan amin. Oleh sebab itu mari malam hari ini belajar mengampuni, karena itu adalah esensi daripada Injil. Yesus juga katakan amin. Katakan dengan saudara, ayo mengampuni. Klik selanjutnya. Selanjutnya Allah memberikan kita kuasa untuk apa? Mengalahkan dosa. Banyak hari-hari ini orang-orang yang mengaku pelayanan, mengaku anak Tuhan, tapi masih terikat dengan dosa. Saya tidak menghakimi, tapi saya perlu mengingatkan saudara. Kita sama-sama yuk. Kalau orang lain juga bisa lepas dari keterikatan, kita juga bisa. Banyak perokok di dunia ini, tapi banyak juga yang bisa lepas dari rokok, Pak. Banyak orang yang keterikatan seks yang nggak benar di dunia ini, tapi banyak juga yang pulih dari kehidupan seks yang tidak benar. Banyak orang yang terikat utang piutang, manajemen keuangan yang buruk, tipu sana tipu sini. Orang Bapak bilang, kok tipu-tipu sampai orang Bapak bilang. Tapi banyak juga yang orang bisa lepas dari tipu. Pertanyaannya, kita mau menjadi kumpulan yang lepas itu atau tetap di keterikatan kita, saudara? Keterikatan itu ibaratnya seperti kita yang terlilit banyak-banyak gitu. Ya, saya ibaratnya kalau saya yang terlilit banyak-banyak gitu. Hari pertama itu kalau mau dilepaskan begini, langsung bisa, saudara? Nggak bisa. Begini kita langsung satu, bertahan lagi, besok lagi, lepas lagi, dua. Nggak ada yang langsung bisa begini, saudara. Artinya apa? Ketika kita memaksakan cara kita, kedagingan kita untuk melepaskan keterikatan, kita nggak akan pernah bisa. Yang bisa bikin satu, dua, konsisten tetap bertahan itu siapa? Roh Kudus, bukan saudara. Makanya banyak saya temui orang mau lepas dari rokok, nggak bisa. Dia bikin pakai makan permen lah. Dia bilang nanti habis makan bisa nyari rokok itu. Saya pergi kemana lah gitu, saya olahraga apa segala macam. Iya, 1 hari 2 hari bisa, seminggu 2 minggu bisa. Tapi masuk ke hari yang ke-22, hari ke-23 nyari rokok lagi. Karena kita pengen pakai cara kita. Tetapi ketika ada niat dalam hati, ada ketulusan, minta Roh Kudus yang mampukan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu juga katakan amin, saudara. Kita mampu untuk lepas dari keterikatan, termasuk trauma-trauma masa lalu. Anak-anak muda dengar baik. Mungkin kau punya masa lalu yang nggak bagus. Mungkin termasuk dewasa muda hari-hari ini juga, yang membawa sampai ke rumah tanggamu. Dan itu nggak bisa dilepaskan hanya dengan logika-logika saja. Itu nggak bisa dilepaskan hanya dengan kekuatanmu saja. Tapi dibutuhkan Roh Kudus yang melepaskannya. Oleh sebab itu mari hari ini kita minta Roh Kudus semua dalam kita, agar kita bisa mampu mengalahkan dosa itu dengan kuasanya, dengan dinamisnya, saudara. Salah satu hal yang menarik juga, ya, yang dicatat oleh Lukas dalam teologinya tentang curah Roh Kudus ini dalam mengalahkan dosa dan keterikatan. Peran Roh Kudus menurut Lukas itu memenuhi, saudara. Sama-sama katakan memenuhi. Memenuhi dalam bahasa Yunani dikatakan epleste pneumatos, ya, yaitu kehadiran dan pemberian kuasa atau kemampuan.
Jadi ketika Roh Kudus itu ada, yang tadi saudara rasa nggak bisa lepas dari keterikatan, nggak bisa lepas dari rokok, bisa. Jawabannya bisa. Tapi kan Pak Pendeta, nah ini kalau langsung pakai tapi nggak akan bisa. Sering sekali yang membuat kita nggak bisa lepas, nggak bisa berbuah, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa diberkati dalam kehidupan kita karena pakai tapi. Bukankah terlalu banyak tapi dalam kehidupan kita hari ini, saudara? Pak Pendeta, saya percaya sih Yesus itu kan luar biasa, Pak Pendeta. Saya sangat percaya, saya setiap hari berdoa. Tapi, ini kalau sudah pakai tapi susah gitu. Saya percaya Pak Pendeta, kuasa Roh Kudus itu bekerja atas saya. Suami saya pasti akan berubah juga nantinya. Kalau nanti dia keluar dari penjara, dia pasti akan berubah. Tapi, nah ini kalau saya tapi ini. Saya mau dengar khotbah lama-lama Pak Pendeta, tapi jangan kelamaan Pak Pendeta. Saya nggak kelamaan lagi khotbahnya saudara. Takutnya saudara banyak tapi. Sering sekali berdalih yang membuat kita tidak bertumbuh saudara. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka ada kuasa di sana, kemampuan bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak penuh. Ada ruang kosong dalam hati kita yang hanya Roh Kudus yang mampu mengisinya. Kenapa anak-anak muda hari-hari ini gampang sekali terbuai dengan cinta-cinta yang jahat? Kenapa anak muda hari ini gampang sekali dibujuk dikit, khususnya perempuan ya, digombal-gombalin dikit, langsung terbuai. Akhirnya apa? Diminta hal-hal yang seharusnya nggak dikasih pun dikasih, sampai mengorbankan kekudusan segala macam. Karena ada yang kosong dalam hatinya. Pak, memang kita nggak ada yang sempurna betul-betul selama keadaan kita ada di tempat ini. Tapi pada dasarnya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk mengisi ruang kosong dalam hati kita. Saya mau katakan kepada saudara, pada dasarnya kita punya ruang kosong dalam hati kita semua. Mungkin saudara sudah isi dengan aktivitas bersama keluarga, saudara isi aktivitas dalam pelayanan, tapi tetap ada yang kosong. Dan ruang kosong itu hanya satu yang bisa mengisi. Siapa saudara? Roh Kudus. Dan ketika saudara tidak mengisinya dengan Roh Kudus, maka roh yang lain yang akan masuk saudara. Sehingga nggak heran anak muda banyak yang jatuh. Kita heran gitu. Kenapa manusia hari jajannya luar biasa, gangguan mentalnya itu luar biasa. Karena nggak benar kehidupannya. Tapi saya rindu pada malam hari ini kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati kita yang kosong dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang itu juga katakan amin. Selanjutnya, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita memiliki hidup yang bergairah. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tidak punya gairah lagi dalam kehidupannya. Nampaknya pelayan sebagai rutinitas saja, ke gereja cuma sekedar rutinitas saja. Karena apa? Nggak ada Roh Kudus. Akhirnya gersang, saudara. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan mampu. Saya ulangi, tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan mampu. Sehebat apapun pelayananmu hari ini, kalau tanpa Roh Kudus kamu akan lemah. Ini catatan bagi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk jemaat Tuhan juga. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kita akan tutup bagian ini. Klik yang terakhir. Apa karya Tuhan pada saat janji Bapa dicurahkan itu? Yang terakhir itu Allah menjadikan kita saksinya. Sama-sama katakan, saya mau jadi saksi. Apa itu saksi? Dikatakan dalam Kisah Rasul 8 demikian. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi berbicara tentang orang yang mengalami Kristus. Klik yang pertama. Orang yang bisa menjadi saksi adalah orang yang mengalami. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau seseorang saksi dibawa ke kantor polisi, ketika ditanya, kamu lihat peristiwanya, jam berapa, bagaimana kejadiannya? Ketika yang saksi itu mengatakan, aduh saya dengar dari orang seperti ini, itu valid nggak? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, karena dia tidak mengalami. Ya, tapi ketika dia bisa mengatakan detail, saya begini, saya bersama dengan dia, jam sekian segala macam, itu saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita sendiri tidak mengalami Kristus? Pastikan saudara mengalami Roh Kudus itu sendiri, agar saudara bisa menjadi saksi. Di tengah-tengah keluargamu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, dimanapun Tuhan utus engkau, tetap menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus, karena saudara yang mengalami Kristus itu sendiri. Rasul-rasul memberitakan Injil bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelemahan, Pak Bu, bukan dengan kehebatan mereka, dengan kelemahan, penderitaan dan aniaya. Itulah kesaksian yang hidup. Kesaksian nggak selamanya tentang yang spektakuler. Ketika saudara dibangkitkan dari kematian, saudara disembuhkan dari sakit penyakit, saudara dimerdekakan dari keuangan, ya itu boleh jadi kesaksian. Tapi jangan lupa, dalam kelemahan pun, dalam penderitaan pun, kuasa Tuhan sempurna. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup. Banyak orang kan mau bersaksi datang ke altar ketika hal yang spektakuler aja terjadi. Pernah nggak orang bersaksi ketika kelemahan? Saya rindu saudara tetap bersaksi sekalipun kelemahan terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga isi kesaksian saudara nggak hanya tentang bagaimana kedahsyatan, tapi saudara berkata, sekalipun hari ini belum tolong saya, tapi saya ada hari ini karena Kristus dalam hidup saya. Itu menjadi kesaksian yang hidup, saudara. Pusat kesaksian tentang Yesus,
Banyak orang-orang hari ini mengatakan bersaksi tentang Yesus, tapi ketika naik mimbar disaksikan apa? Puji Tuhan, kepada saya kekurangan uang, tapi karena Bapak Bupati ini bisa menolong saya. Ya yang tujuan saksinya ternyata fokusnya Bapak Bupati, saudara. Saya tadinya berantakan rumah tangga saya tadinya pecah rumah tangga saya berantem setiap hari dengan suami dan istri saya ini, tapi untung ada bapak tetangga ini. Wah. Akhirnya nyimpang, saudara, karena pusat kesaksiannya bukan Kristus lagi. Saya ini pada hari-hari ini pusat kesaksian kita hanya Kristus satu-satunya. Itu juga katakan amin, saudara. Yang kedua, saksi itu berbicara tentang apa? Utusan Kristus, representatif atau duta. Kita itu menjadi utusan Kristus, menjadi gambaran Kristus, saudara. Pengantara seperti Israel, dan Yesus adalah imam, saudara. Israel itu menjadi imam bagi kita, representatif kita, saudara, bagi banyak bangsa. Begitu juga dengan kita. Kita yang sudah menerima keselamatan Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus itu sendiri. Seharusnya kita bisa memanifestasikannya juga, mengimpartasikannya juga kepada keluarga kita, ke yang lain. Tadi dikatakan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata ada makna yang ditekankan secara teologis dalam bagian ini. Yerusalem berbicara tentang apa? Yerusalem itu tempat Yesus dibantai. Sayang sekali kita harus tetap bersaksi. Tuhan mau kita tetap bersaksi sekalipun banyak dalam kehidupan kita. Itu lokasinya pembantaian kehidupan kita. Kita kecewa di sana. Orang-orang yang sangat kepahitan di hati kita. Kita tetap bersaksi, menjaga hati kita kepada Dia. Yudea berbicara tentang apa? Tempat Yesus ditolak, saudara. Banyak sekali pelayanan Yesus yang ada ketika Yudea itu ditolak, ya saudara. Sekalipun kita ditolak, tapi sering sekali Tuhan tetap mengatakan bersaksilah kepada Dia. Bukan kita ketika mengikuti Yesus banyak penolakan dari keluarga kita mungkin. Keluarga kita bilang, kamu kok suci, sok-sok suci, kamu sok-sok taat, sok-sok rajin pelayanan segala macam. Tapi Yesus tetap katakan sampai Yudea, sampai tempat-tempat yang menolak kita sekalipun. Samaria berbicara tentang apa? Tempat-tempat diskriminatif, musuh orang Israel pada masa itu, musuh orang Yahudi, orang yang anggap rendah kastanya, saudara. Orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang mungkin kita rasa tembok pemisah dengan mereka, tetap sampaikan Injil kepada mereka, tetap jadi saksi. Tidak selamanya dengan kata-kata, tapi dalam perbuatan kita, buah hidup kita, saudara, tetap jadi teladan di sana. Dan ujung bumi, kalau pada masa itu ujung bumi yang dimaksud mungkin secara teologis Roma, karena pusat kekaisaran pada masa itu, saudara. Tapi sekarang ujung bumi kita apa, saudara? Ini ujung jari. Sekarang satu klikan jari di HP bisa sampai ke ujung bumi, saudara, kemana-mana. Hati-hati dengan status, Pak, Bu. Jangan ngambek dikit berantem sama suami, upload di status. Jangan dikit-dikit gak suka, taruh di status. Bikin apa sih dari sana, sih dari sini. Hati-hati. Komen-komen di sosial media. Survei mengatakan dan di antara negara-negara Asia Tenggara, netizen Indonesia mulutnya paling pedas, saudara. Karena Indonesia kalau udah komen di Instagram, di Facebook, di mana-mana itu maki-maki, ngeri, saudara. Ya, timnas kalah dimaki-maki negara yang lain, saudara. Sampai kapok itu negara lain, saudara. Karena kita berlebihan. Apakah begitu menjadi saksi Kristus? Dan ini banyak anak Tuhan juga seperti ini, saudara. Oleh sebab itu, mari jaga ujung jari kita. Saya akan tutup di bagian ini. Di Kisah Rasul 1 ayat 4-5, firman Tuhan katakan demikian. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan hamba-hamba Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara kita yang rindu dibaptis dengan Roh Kudus? Sampaikan tangan, saudara. Engkau yang haus, engkau yang rindu akan dibaptis Roh Kudus pada hari ini juga. Saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari. Ini semua berbicara tentang janji Bapa. Tadi kita sudah belajar 3 poin. Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, ya. Allah menjadikan kita saksinya. Allah memberikan kita kuasanya. Semua ini berbicara tentang janji Bapa. Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah ingkari. Jangan seperti orang Israel yang tadi tanya, kapan Tuhan mau pulihkan kerajaan bagi kami? Jangan tanya, maukah Tuhan memulihkan sakitku? Mungkin engkau hari sakit, jangan pernah tanya sama Tuhan begitu lagi hari ini. Jangan tanya, maukah Tuhan memulihkan keluargaku? Jangan tanya, maukah Tuhan memulihkan keuanganku? Jangan tanya, maukah Tuhan memulihkan segala pergumulanku? Jawabannya pasti. Tuhan pasti mau memulihkannya. Tidak mungkin Tuhan tidak mau. Tapi pertanyaannya bukan soal lagi pemulihan. Bukan itu lagi yang terpenting. Bukan tentang keuangan, bukan tentang keluargamu. Tuhan tahu itu butuh.
Tapi yang terpenting, apakah Roh Kudus kuasa dan menjadi saksi menjadi penting dalam kehidupanmu, saudara? Ini yang Tuhan mau. Jangan tunggu pulih dulu baru pelayanan, tapi pelayanan dulu maka bukan menerima pemulihan dari Tuhan. Jangan tunggu pulih dulu baru mengampuni, tapi ampuni dulu baru akan terima pemulihan daripada Tuhan. Jangan tunggu promosi dulu baru menyembah Tuhan, baru setia sama Tuhan. Tapi setia sama Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kau akan melihat promosi dari satu titik ke titik yang lain. Dari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Haleluya.